Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi jami'i mahamidihi kuliha ma'alimtu minha ma lam a'lam. Ala jami'i ni'amihi kuliha ma'alimtu minha ma lam a'lam. Adada khalqihi kulihim ma'alimtu minhu ma lam a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa adada kamalih. Amma ba'du. Marilah kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan rahmat sehingga kita bisa kembali hadir ya, melalui majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semuanya, diberkati usianya, diberkati rizkinya, diberkati keluarganya, diberkati ilmunya, diberkati ibadahnya. Al-hadiniyah wa kulli inatin sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Sebelum kita ngaji, mari kita ya menggemakan zikir. Allahu 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 Allahu. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa addaqat hilati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'budan illallah, la ilaha illallah, la maqsudan illallah, la ilaha illallah, la mawjudan illallah, la ilaha illallah, la mashhudan illallah. Allahu 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 Allahu. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu
Astaghfirullah mimma karihullah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihullah adada ma wasi'athu rahmatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Qadqat hilati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'budan illallah, la ilaha illallah, la maqsudan illallah, la ilaha illallah, la mawjudan illallah, la ilaha illallah, la mashhudan illallah. Allahu 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 Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Qadqat hilati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'budan illallah, la ilaha illallah, la maqsudan illallah, la ilaha illallah, la mawjudan illallah, la ilaha illallah, la mashhudan illallah. Allahu 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 Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan sesuatu yang mungkin sekarang banyak dilupakan atau diabaikan, sehubungan dengan berkembangnya rasionalisme dan empirisme, dimana orang lebih banyak dalam memecahkan masalah itu bercenderung hanya dengan pendekatan saintifik, scientific problem solving. Nah, saya ingin pada kesempatan kali ini menjelaskan bahwa
manusia itu punya, terutama seorang beriman ini punya kekuatan namanya spiritual power, ya, atau kekuatan spiritual. Yang sebenarnya dengan itu manusia harusnya merasa aman, ya, merasa damai. Dan bahkan kata-kata atau predikat kita sebagai mukmin, ya, mukmin itu artinya dua. Kalau itu dinisbatkan kepada Allah, itu yang memberi keamanan, yang memberi, ya, dalam asal usulnya ada al-mu'minu al-muhaimin, gitu ya. Tapi kalau itu makhluk atau hamba, mukmin berarti yang mendapat keamanan. Ya. Kita ini dapat jaminan keamanan, mendapat jaminan keamanan. Jadi menjadi karakteristik yang menandai dan membedakan orang beriman dan yang bukan adalah merasa aman ini, merasa tenang, merasa damai. Ya. Pikiran kita boleh, ya, berpikir yang panjang, ya. Juga tentu saja aktivitas kita, ya. Tapi manusia itu harus seperti roda, ya. Ya, hanya roda yang berputar, tapi ada asnya, ya. As tidak boleh ikut berputar. Kalau sampai berputar, jangan berputar, goyang aja, ya kendaraan pasti tidak enak. Begitu juga manusia ini, ya, pikiran kita boleh berputar, ya. Tindakan kita juga seperti itu, tapi hati kita harus kokoh, harus tenang. Itu yang sebenarnya yang menjadi karakteristik menandai dan membedakan antara orang beriman dan bukan. Makanya dapat predikat itu bukan sekedar nama atau konsep, ya, tanpa realitas, ya. Maka kita harus membuktikan, ya, bahwa kita ini orang yang beriman. Nah, apa yang menjadi sandarannya? Jelas Allah. Pada pertemuan yang lalu saya sampaikan bahwa Allah itu bukan hanya pencipta, ya, tapi Allah itu pemelihara. Dalam surat An-Nas sebagai satu summary atau ringkasan, ya, Al-Quran, ya, maka kenapa ditaruh di akhir, ya, surat An-Nas itu bukan hanya untuk perlindungan, bukan hanya untuk ayat-ayat dari Al-Mu'awwidhatain, ya, tapi sebenarnya di situ mengandung tauhid yang sangat tinggi, yaitu tauhid rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Allah itu Rabbun Nas, Malikun Nas, Ilahun. Artinya Rabb ini bukannya pencipta, pemelihara. Jadi Allah lah sang pemelihara kehidupan ini. Ya, jangankan urusan manusia, seluruh semesta ini yang meliputi supra galaksi ini, ya, multi galaksi ini, itu Allah yang melihara semuanya. Bahkan Rabbul Alamin, ya, Rabbul. Allah itu pencipta dan pemelihara, bukan hanya pencipta saja. Nah, sementara orang-orang yang berpikir positivisme, ya, terutama di Barat setelah adanya Renaissance, ya, dengan berkembangnya sains dan teknologi, orang berpikir bahwa alam itu seperti jam. Jadi hubungan alam dan Tuhan itu seperti jam. Jadi setelah diciptakan, disiapkan elemen-elemennya, terus mesinnya, lalu hidup, maka jam itu sudah tidak ada hubungan dengan tukang jam dan tidak bergantung lagi, ya. Andai kata yang bikin jam itu mati, ya sudah, tetap jalan aja, ya. Itu pandangan naturalisme, ya. Jadi Tuhan dianggap transenden, di luar alam. Nah, hakikatnya monoteisme sudah seperti itu. Allah dinyatakan dalam Quran itu, bahkan wa huwa ma'akum aina ma'akum. Allah itu bersama kamu di mana kau berada. Jadi Allah bukan hanya di Mekah atau di masjid, ya, itu bersama kita di mana kita berada. Artinya selalu ready, selalu ada untuk kita. Itu surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum
Ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Bahkan pada ayat yang ke-6 dinyatakan wallahu alimu bidzati sudur. Allah itu mengetahui apa yang gerak di hati kita, Allah sudah tahu. Nah, di samping Allah itu Rob juga, Allah itu Malik. Malik tadi pemilik dan penguasa, karena pemilik ya penguasa. Dalam hukum logika, pemilik akan berkuasa terhadap yang dimiliki. Jadi kita ini dalam kepemilikan dan kekuasaan Allah. Ya. Paham ya? Artinya sesungguhnya alam semesta ini bukan hanya bergantung pada sunatullah, memang ada hukum sunatullah atau the law of nature, tapi sunatullah pun bergantung pada qudratullah. Jadi hidupnya tidak hanya mengikuti sunatullah saja. Nah, kalau hidup mengikuti sunatullah ya Nabi Adam tidak pernah lahir, Nabi Ibrahim tidak pernah bisa selamat dari api, Nabi Musa tidak akan bisa lolos dari kejaran Fir'aun dan menjadikan lautan jadi jalan raya. Nabi Isa pun tidak pernah lolos dari penyalipan, waktu itu sudah di penjara, sudah diikat di rantai, dan dalam perjalanan ke Golgota sambil manggul salib, ya, di tengah kerumunan manusia beliau lolos, dan bukan beliau yang disalib, walakin syubihah lahu, yang diserupakan, ya. Jadi dia tidak dibunuh, tidak mati. Tapi itu yang mengetahui ya wahyu itu saja. Itu setelah 600 tahun kemudian. Sehingga kalau Injil itu menyatakan Nabi Isa disalib itu bisa dimengerti, itu hasil kesaksian mata, gitu. Itu kan laporan bisa diterima. Memang orang melihatnya ya Nabi Isa itu walakin syubihah lahu, artinya ada tasyabuh, ada penyerupaan. Nah, tahu bahwa itu bukan Nabi Isa itu setelah 600 tahun kemudian ada wahyu bahwa itu bukan Nabi Isa. Ya, andai kata hukum sunatullah, maka Rasulullah tidak pernah selamat dari pengejaran 100 pemuda yang gagah berani dan dengan buah kuda, dengan senjata yang lengkap, memburu ketika Rasulullah pergi hijrah ke Madinah. Rasulullah hanya naik unta. Pemuda-pemuda itu dari hampir semua suku-suku yang mengikuti jalan-jalan tradisional, jalan rahasia di padang pasir. Seluruh jalur ditelusuri, ya, dilacak, tapi ya, dan situasi paling kritis adalah ketika Rasulullah ada di Gua Sur itu. Mereka sudah di depannya, sehingga Sayyidina Abu Bakar ketakutan. Tapi apa? Turun wahyu, la takhu wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Allah beserta kita. Itu artinya rububiyah tadi itu. Dan bukan hanya itu, mulkiyah. Jadi kita ini dimiliki dan dikuasai. Nah, penguasaan Allah dengan kudratnya itu bukan hanya setelah Allah menciptakan hukum sunatullah, ya, terus alam di kehidupan diserahkan pada hukum sunat, tidak. Ya, tidak demikian. Andai kata hanya mengikuti hukum sunatullah, ya, perang Sulh Famine akan menang. Tidak mungkin itu. Kita menghadapi sekutu antara multinasional, antara bayaran dari Inggris. Sedangkan kita hanya people power, tidak punya senjata yang lengkap. Mereka tidak hanya menyerang dari darat, laut, tapi dari udara, bom. Ya, sedangkan kita tidak punya penangkal bom, tempe. Tapi nyatanya, ya, akhirnya perang itu dimenangkan oleh, ya, adik-adik Surabaya atau umat Islam. Ya, takdir Allah, Jenderal Malabi terbunuh, ya, dan ya, jenazahnya didapati di got, ya, itu kan satu hal, ya, bagaimana seorang jenderal bisa meninggal dan, ya, separuh badannya di jalan, separuh kepalanya di, ya, sebuah kanal di daerah Jembatan Merah sana. Itu tidak mengikuti hukum sunatullah, tidak mengikuti hukum kebiasaan, tidak hukum logika, itu ekstra logika, ya. Dan begitulah juga
Maka orang beriman, lebih-lebih para nabi, para aulia, itu punya keyakinan bahwa sesuatu yang tidak mungkin menurut akal tidak mustahil bagi Allah. Sesuatu yang tidak mungkin menurut hukum kebiasaan tidak mustahil bagi Allah. Sehingga walaupun kesempatan kurang 1 detik, kita tidak boleh putus asa. Ya. Walaupun kesempatan tinggal 1 detik, itu Allah tidak butuh waktu. Bagi Allah 1 detik itu bagi kita, ya itu sangat cukup untuk mengeluarkan kita dari situasi yang impossible. Ya. Makanya saya sering mengatakan bahwa pikiran kita kadang ngajak pesimis, tapi iman kita mengajak optimis. Pikiran kita mengatakan impossible, tapi iman kita mengatakan possible. Inilah. Bukan hanya itu, Allah juga bahkan Allah ilah, jadi Rob, Malik dan ilah. Ilah itu artinya pepunden, ya, sesembahan. Tapi makna asli atau makna generik daripada ilah itu artinya al-mahbub, yang tercinta, yang tercinta. Nah, karena yang dicintai itulah yang maka disembah, yang dituju. Ya. Yang kita agungkan. Yang kita selalu mengatakan Allahu Akbar. Nah, di hadapan Dia yang akbar ini, ya semuanya itu kecil. Maka kita jangan terlalu takut dengan masalah. Ya. Masalah kita ini terlalu berat atau terlalu kompleks, ya. Itu. Bersama Allah tidak ada yang satu yang berat, tidak ada yang kompleks, tidak ada yang sulit. Ya. Kalau kita punya masalah, jangan bilang ya Allah saya punya masalah. Tapi katakan pada masalah, aku punya Allah. Aku punya Allah. Ya, itu kita akan memiliki self confident. Ya. Nah, landas inilah yang harus kita jadikan dalam rangka untuk menjalin kehidupan. Lebih-lebih dalam rangka kita ini menghadapi masalah atau problem, ya, sehingga tidak gampang putus asa, ya, tidak merasa lemah, tidak merasa ketakut, tidak merasa panik, ya. Contohnya misalnya sekarang kita menghadapi wabah corona, ya, yang sekarang itu jadi pandemi itu sebuah wabah yang bersifat global atau dunia. Kalau epidemi itu lokal, ya. Maka kita tidak perlu panik, ya. Kata Ibnu Sina dalam Al-Qanun fi Tib, ya, kata Ibnu Sina itu seorang dokter, seorang filosof, juga seorang sufi, ya. Dia punya kitab banyak sekali, di antara tentang Al-Asfar Al-Arba'ah, 4 perjalanan menuju Allah. Juga punya buku mengenai musik. Beliau itu seorang dokter, ya. Sampai abad ke-19 Al-Qanun fi Tib ini, buku ini, ya, Handbook of Medicine ini menjadi rujukan di Eropa, ya. Dan di sana disebut Avicenna. Dan bahkan sebenarnya banyak obat-obat yang sekarang itu terutama herbal itu sebenarnya banyak merujuk dari kitab ini. Nah, dalam pembukaannya beliau dalam satu mukadimah beliau mengatakan bahwa, ya, ketenangan itu separuh obat, kegalauan itu separuh penyakit. Nah, jadi ketenangan itu separuh obat, sedangkan kegalauan separuh penyakit. Lalu kesabaran itu gerbang kesembuhan. Nah, itu kata beliau. Ya, jadi ini penting ini, ya, kunci ini, ya. So, di dalam kedokteran sering ini kurang diperhatikan, ya. Artinya, ya, karena terlalu terspesialisasi, sehingga kadang-kadang antara ilmu kedokteran dan psikologi itu tidak terintegrasi, gitu, ya. Padahal sebenarnya penyakit itu, ya, tidak hanya satu faktor, ya. Seperti saya katakan pada pertemuan yang lalu bahwa contoh orang sakit flu saja itu, ya, secara medis, ya, faktornya karena virus. Tapi dalam diri kita ini setiap hari ada jutaan virus. Di sekitar ada jutaan virus. Kenapa tidak menyerang? Oh, karena tersangka karena, ya, ketahanan sudah lemah. Nah, sekarang
Kenapa kok orang itu tanda lemah? Oh, karena sedang stres. Ya, kenapa stres? Karena nggak ada masalah. Ini sudah bukan ilmu kedokteran, ini psikologi ini. Psikologi. Jadi untuk mendiagnosis penyebab dari suatu penyakit aja butuh multidisipliner. Ya. Psikologi. Tapi orang berkata lagi, loh, kemarin atau dulu pernah mengalami masalah lebih berat, tidak apa-apa. Ada orang lain yang masalah lebih kompleks juga tidak apa-apa. Ini kok down. Nah, akhirnya kemudian menemukan, oh ternyata imannya sedang lemah. Ini bukan lagi psikologi, ini agam. Jadi manusia itu sebenarnya utuh ya, ada jasadnya, ada psikenya, ada spiritualnya. Manusia itu sehingga tidak bisa hanya pendekatan secara parsial. Nah, sekarang kedokteran holistik yang sekarang sudah dikembangkan ya. Ya, terutama kedokteran timur itu pendekatannya multidisipliner. Tidak hanya sekedar bersifat saintifik ya. Dan memang kenyataannya memang demikian. Ya, tadi hanya sakit flu saja. Itu faktornya bukan hanya virus, tapi ada faktor stres sehingga ketahanannya lemah. Kenapa orang stres? Karena ya imannya mengalami up and down ya, dan mungkin sedang titik terendah. Nah, karena itu kemudian jalan keluarnya tidak cukup hanya dengan cara medis ya. Pendekatan psikologis dan bahkan spiritual. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menawarkan itu ya. Jadi manusia itu sesungguhnya dibekali Allah dengan apa yang disebut dengan the spiritual power ya, untuk baik untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat atau menghindari sesuatu yang madhor, termasuk penyakit atau berbagai macam masalah-masalah yang bisa mengancam kehidupan. Ya. Nah, kata Sayyidina, ya kembali pada Sayyidina Ibnu Sina tadi ya, bahwa ketenangan itu separuh obat, kegalauan separuh, kesabaran gerbang kesembuhan. Jadi kalau orang semakin panik, semakin kacau, ya semakin tambah ya banyak penyakit. Ya deh. Makanya kemarin katanya Anjar, masa kalah sama orang gila deh. Orang gila itu keluyuran di jalan-jalan, tidur di luar, kena angin, kena debu, ya, makan tidak karuan, ya. Artinya menunya itu apa ya? Ya, bahkan itu pernah mendapati perjalanan dari Kenjeran Lama itu ada orang gila itu makan bangkai ular. Itu saya menyaksikan sendiri. Ya, tapi ya mereka sehat-sehat aja. Ya. Artinya apa? Karena dia nggak ada rasa ketakutan, dan ada rasa kecemasan, dan ada rasa, ya. Ya, tapi kita tidak harus jadi orang gila untuk supaya kita melampaui ketakutan atau melampaui kesedih. Tidak, ya tidak seperti itu. Kita orang waras ya. Dan itu diberi Allah demikian. Ya. Apa? Jadi gini, kenapa orang itu suka galau ya, atau gundah gulana? Itu ada 3 hal. Manusia itu ya, kehidupan itu tidak lepas dari 3 dimensi waktu ya, past time, present time, dan future time ya. Masa lalu, masa kini, masa depan. Jadi kita tidak bisa lepas. Kita hidup di masa kini, tapi kita juga tidak lepas dari masa lalu, masa kini, masa depan. Dan ini sangat mengaruhi ya suasana hati kita ini. Ya. Nah, yang buat hati manusia itu tidak tenang, tidak damai itu ada 3. Ya, satu namanya ya resah. Resah ini beban dari masa lalu. Orang yang melakukan kesalahan atau kegagalan, ya, belum bisa move on. Terus, kalau resah itu sangat demikian luar biasa, itu bisa ya guncang jiwanya. Ya, beberapa orang yang putus cinta atau gagal ya nikah, ya, itu akhirnya sering oleng begini ini. Itu teman-temannya Anjar itu. Jangan Anjar sendiri ya. Yang kedua, karena keluh kesah. Nah, keluh kesah ini beban yang timbul dari masa kini. Kalau tadi masa lalu, ya something on the past. Ini sekarang masa kini, masih keluh kesah. Keluh
keluh kesah. Ada lagi ya gelisah. Itu beban yang timbul dari masa depan. Masa depan. Jadi manusia ini kalau ya terbebani dengan 3 beban ini, ya, resah, keluh kesah, dan gelisah, ya, maka artinya susah. Itu bahasa Jawa sebenarnya. Su itu orang, kesah itu ya artinya dipenuhi dengan 3 sa tadi, apa? Resah, keluh kesah, dan gelisah. Itu susah. Jadi su itu orang, seperti Sutomo orang yang utama, Soeharto orang yang punya uang, Soekarno orang yang suka dengar, gitu. Karena itu artinya telinga, ya. Apalagi Sutopo orang yang topo, gitu. Ya. Jadi su, ya. Gitu. Nah itulah, ya. Nah, dalam konsep psikologi Jawa, ya, orang yang bahagia itu orang yang hatinya dipenuhi dengan mat. Mat itu singkat dari marem, ayem, tentrem. Dengan dimatno, ya. Mat, ya. Mat, ya. Mat itu marem, ayem, tentrem. Ya. Nah, marem itu adalah kondisi psikologi ketika orang itu bebas dari beban masa lalu tadi, bebas dari ayem itu kondisi psikologi ketika orang itu bebas dari masa kini, itu keluh kesah. Tentram itu kondisi psikologi manusia ketika orang itu bebas dari gelisah. Ya. Dan ini adalah orang yang damai. Dan semua orang sufi mengatakan bahwa sesungguhnya nukleus atau inti kebahagiaan itu kedamaian ini. Artinya orang yang menemukan kedamaian dalam hatinya, dia akan menemukan kebahagiaan di mana dia berada. Sedangkan orang yang tidak menemukan kedamaian dalam hatinya, dia tidak akan bahagia walaupun itu di istana. Ya. Saya ulang lagi. Jadi orang yang tidak menemukan kedamaian dalam hatinya, dia tidak menemukan kebahagiaan. Happiness dia menemukan kebahagiaan. Ya. Mungkin dia senang tapi tidak bahagia. Loh, masa ada orang senang tidak bahagia? Tidak mesti senang itu bahagia. Ya. Orang clubbing di night club, ya. Itu mungkin dia senang, tapi boleh jadi dia orang yang sangat menderita. Sehingga perlu hiburan di situ. Ya. Orang tertawa karena lihat komedian itu mungkin senang, tapi justru dia boleh jadi orang yang sangat sedang hancur jiwanya. Cuma dia ingin hiburan sesaat, ya. Jadi sebenarnya senang itu tidak lama dan juga sifatnya itu kulit, ya. Tapi kebahagiaan itu dalam, inner, ya. Timbul dari hati yang damai. Ya. Nah, bagaimana agar orang itu damai? Ya berarti otomatis harus diinyahkan tadi 3 tadi. Harus melepaskan ya resah, keluh kesah, dan gelisah. Ini baru orang buat ketenangan. Dan itu yang dikatakan Sayyidina Ibnu Sina menjadi separuh obat. Bagaimana konsep Islam? Ya, sebenarnya ada empat satu nilai yang harus kita jadikan jimat, ya. Jadikan apa? Jimat itu ya pusaka, ya. Pusaka. Dalam hari masa lalu, masa kini, masa depan. Ya. Islam mengajarkan bahwa ketika kita menghadapi masa lalu, kita harus ridho dengan apa yang telah terjadi. Karena tidak ada sesuatu yang telah terjadi kecuali atas kehendak Allah. Karena kita ini juga aneh. Untuk apa yang akan terjadi kita katakan insya jika Allah menghendaki. Untuk apa yang akan terjadi? Ya rek kon muni teko yo syukuran, ya insyaallah. Kalau kita pesan apa-apa jahitan gitu, kapan jadinya ini? Oh, minggu depan, insyaallah. Tapi anehnya ketika itu sudah terjadi, tidak kita kembalikan pada. Nah, kegagalan kita mengembalikan persoalan kepada Allah itulah membuat kita akhirnya sering mengalami ya tadi
ya, dan sulit lagi move on. Ya, kita hidup di masa kini tapi terseret ke masa lalu. Maka orang seperti ini tidak bisa. Orang itu tidak bisa menikmati hari ini, tidak bisa. Karena nikmat hari ini tertutup oleh bebannya masa lalu. Nah harusnya ya orang Surabaya kelemban-kelemban roti-roti. Ini bian-bian saiki-saiki artinya ya sudah selesai gitu. Yang dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Ya, kecuali teklek kecembur kalen. Tinggal ya, timbang golek alum. Itu bahasa Jawa itu. Ya deh. Jadi ini yang penting ya. Jadi apa yang telah terjadi itu sudah selesai, ya. Hanya dalam memori. Maka asasnya menghadapi apa yang telah terjadi itu ridho, karena tidak ada sesuatu yang telah terjadi dengan kehendak Allah. Dan sesungguhnya Allah itu kebaikan mutlak. Ini perhatikan ini. Allah itu kebaikan mutlak. Maka tidak ada yang dikehendaki kecuali kebaikan. Iya toh? Paham ya? Ini penting. Jadi Allah itu kebaikan mutlak. Orang mengatakan syahadat mengatakan apa? La ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair. Di tangan Allah segala kebaikan. Jadi tangan Allah yang memberikan takdir yang kita kategori ada khairi wa syarri itu sebenarnya semua kebaikan. Maka kata para ulama hakikat bahwa sebenarnya nikmat musibah itu hanya casing. Isinya itu kebaik karena lahir dari tangan yang penuh kebaik biyadihil khair. Nah, sayangnya kita berpikir baik buruk itu menurut pikiran kita. Menurut standar keinginan kita, kalau sesuai keinginan ya baik, kalau tidak sesuai keinginan tidak baik. Nah, di situ kita mengalami ya kejatuhan. Jika kita sudah mengerti ini rahasia ini bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas kehendak Allah dan Allah kebaikan mutlak, ya, maka seluruh kegelapan pikiran kita akan jadi terang. Seluruh kepahitan hidup kita akan menjadi manis. Ya. Kenapa orang itu sampai kadang tidak bisa move on, ya. Hidupnya seolah dia itu tidak bisa berkembang, ya, kan tidak pede dan lain sebagainya. Itu karena dia selalu menyesali takdir, menyesali ya, ya, itu maksudnya ya, tidak bisa menerima takdir. Akhirnya ya dia gagal, ya, bereksistensi. Ya. Tadi saya bilang bahwa orang ketika terseret ke masa lalu dia mau fosil juga. Hatinya itu keras, ya, tidak bisa menikmati hari ini. Anugerah apapun hari ini tidak bisa dinikmati. Pun orang begitu tidak bisa menyiapkan masa depan karena pikiran terbeleng, tidak ada, nggak bisa forecasting, planning, tidak bisa. Karena pikirannya terbelenggu oleh masa lalu, ya. Dan wajahnya kelihatan sangat tidak cerah, ya. Dan cenderung bisa orang begini melakukan apa yang disebut dengan generalisasi atau global labeling. Terus saya pernah punya teman karena kecewa dengan perempuan dia maksudnya, maka dianggap semua perempuan itu jahat. Itu namanya generalisasi atau global label, jadi label yang umum bahwa semua wanita itu jahat. Nah, terus saya tanya, lah apa ibumu juga? Iya. Enggak, kalau ibu saya enggak. Akhirnya dia mulai teman-teman sakitnya. Orang dagang rugi atau bangkrut, dia enggak ridho, ya, ruginya double, ya, rugi finansial, ya, rugi secara spiritual. Seperti orang jatuh ketimpan tangga, tangganya ada yang naik lagi, lemu, orangnya gemuk, ngentut lagi. Bayangkan itu, sudah jatuh ketimpan tangga, tangganya ada orangnya, ya. Itu. Kesukaan Anjar yang gemuk-gemuk itu. Ya. Iya tuh.
Jadi sudah jatuh ketimpa tangga, tangganya ada orangnya, gemuk lagi, terus ngentut. Gitu. Nah, tapi meskipun kita ridho, sakit ridho, tapi kita harus juga berusaha untuk sembuh atas dasar ini. Meskipun kita ridho di dalam mengalami kerugian, kita harus usaha berjuang untuk menutup kerugian atas dasar ini. Itu bukan bicara masa lalu, itu bicara masa kini. Yang kedua sekarang, bagaimana kita bisa meretas keluh kesah? Sebenarnya orang mengeluh dan mengesah itu ada dua, ya, karena kurang sabar atau kurang syukur. Jadi kenyataan itu sekarang ini itu ada dua wajah realitas, wajah yang sesuai harapan dan tidak sesuai dengan harap. Nah, yang sesuai harapan itu namanya nikmat, yang tidak sesuai harapan namanya musib. Itu gampang untuk mudahkan, untuk itu namanya simplifikasi, penyederhanaan aja ya. Ada dua kenyataan yang kita hadapi sehari-hari ya sekarang ini, ada yang sesuai dengan keinginan atau yang sesuai harapan dan tidak sesuai dengan harap. Yang sesuai harapan namanya Nah, orang itu walaupun dapat nikmat, dia tidak akan bahagia, dia akan mengeluh kalau merasa kurang, Nah, masalahnya orang itu tidak akan merasa cukup karena manusia keinginan tidak akan ada batasnya. Keinginan manusia nggak ada batasnya, tapi kemampuan manusia terbatas. Keinginan manusia nggak ada batasnya, tapi usia manusia terbatas. Orang berusaha memuaskan keinginan dengan memenuhinya itu seperti orang minum air lautan. Semakin banyak semakin atau berusaha ingin memadamkan keinginan dengan menurutkannya, maka itu seperti orang memadamkan api dengan menyiram air minyak tanah. Jadi semakin berkobar. Pernah ada, saya punya murid dari Ponorogo itu. Jadi dia itu disuruh gurunya memuas-muaskan. Jadi apa aja mau diingin? Ya mabuk, judi, main perempuan supaya nanti puas dan jen. Ya bisa ternyata. Justru malah baru rusak akhirnya. Ya tadi itu seperti orang memadamkan keinginan dengan menyiram minyak tanah. Bukan begitu cara pendekatan yang Islami dan saintifik, tidak seperti itu. Katanya disuruh gurunya supaya ya membebaskan keinginan, ngelos. Kalau sudah gitu itu habis katanya. Ternyata justru malah tambah ketagihan ya. Tambah ketagihan. Nah itulah ya. Jadi intinya apa? Untuk kalau tadi ridho ini harus ada syukur. Tanpa syukur apapun tidak bisa dinikmati. Orang makan pun akan kehilangan nikmatnya tanpa syukur. Kenapa orang itu ya tidak bisa menikmati makan? Ya karena kurang syukur itu. Nah sekarang Pak ya banyak makanan yang lezat tapi sedikit yang disyukuri. Coba kamu saya suruh pilih mana makanan enak dan makan enak. Pilih mana makanan enak dan makan enak. Makanan enak dan makan enak. Pilih mana? Oh, milih dua-duanya, itu bukan pilihan. Kalau Umi gimana? Oh, dua-duanya ya. Nggak mau ada pilihan salah satu, mana kamu pilih makan enak atau panganan enak? Wah, harus lengkap gitu ya. Ya itu bukan pilihan namanya ya. Ya. Orang sebenarnya yang benar milih mangan enak, artinya walaupun makan sederhana, ya, jangan dengan hanya lauk yang sederhana, tapi karena syukur jadi nikmat, gitu. Tapi walaupun makannya di restoran atau di menu-menu first class di hotel, tapi kalau sedang sakit, ya. Sariawan, lumpangan, apalagi sakit hati, sedang cemburu, semua jadi pahit. Umi guyu ya. Ya, nah itulah. Nah yang ketiga tentang menghadapi apa tadi? Keluh kesah. Kesah. Kesah itu disebabkan orang tidak sabar, mengesah itu. Sabar menghadapi musib. Tadi kenyataan itu ada dua wajah.
nikmat dan musibah. Nah, orang itu mengeluh karena kurang syukur atas nikmat, ya. Orang yang mengesah karena kurang sabar. Memang orang kalau tidak bisa bersyukur atas nikmat, ya bagaimana bisa sabar? Wong kurang aja tidak bisa bersyukur, apalagi kehilangan. Nah, sehingga kita diberi ajaran sabar itu supaya kita tidak jatuh ke dalam putus asa. So, ketika orang itu sudah putus asa, sudah tidak punya harapan apa-apa. Dalam satu definisi bahwa bahagia terpenuhi harapan. Bahagia terpenuhi harapan. Ya tergantung harapannya, ya. Nah, kalau kita orang sudah kehilangan harapan, ya kehilangan kebahagiaan. Maka orang putus asa biasanya tidak pernah bahagia. Kosong jiwanya. Gelap. Hampa. Gersang, ya. Kayak tadi, karena bahagia itu terpenuhi harapan. Karena aku tidak perlu harapan tinggi-tinggi supaya gampang dipenuhi, ya. Suatu ketika saya pernah ngaji di Al-Falah. Ada orang tua kira-kira umur 65 itu. Selesai ngaji, ya, Isya itu saya dirangkul. Pak Kiai, saya sekarang sudah bisa ngaji, Pak Kiai. Saya itu kaget. Seperti anak kecil gitu. Ternyata dia itu ikut kajian sana, kursus di Al-Falah itu. Setelah 3 tahun dia itu, ya, dia seorang veteran itu bisa membaca Quran. Betapa bahagianya dia. Ya. Dari tidak bisa membaca, karena harapannya bisa membaca. Lalu terus bisa, ya, bahagia. Tidak kalah dengan orang dapat emas, dapat punya uang. Ya. Makanya jangan gampang-gampang meletakkan kebahagiaan pada uang, ya, ya toh? Nanti kalau tidak punya uang menderita, ya. Harapkanlah yang sederhana, ya, yang ada bahkan dalam hati kita sendiri, sehingga kita tidak perlu bergantung pada sesuatu yang di luar. Suatu ketika saya sama Kiai Mas Yusuf Dorosmo, ya, jalan sama ada sepupunya, ya, Mas Ali Mansur. Terus beliau bilang waktu itu di depan mobil ada penter baru. Mi, aku seneng ndelok penter kuwi. Kata Kiai Mas Yusuf, iya, di Ali sampean bersyukur, sampean diparingi nikmat, seneng tok wis bahagia. Bayangkan kalau sampean baru bahagia kalau ya enggak pernah senang sampean, melarat terus karena enggak pernah bisa Jadi maksudnya kebahagiaan jangan terlalu diletakkan dengan, ya, standar yang tinggi-tinggi. Senang tok lho bisa bahagia. Tidak harus memiliki. Cinta harus memiliki. Ya, jadi kamu senang uang itu sudah cukup. Tidak usah memiliki. Ya, ibu-ibu itu enggak pernah bosan sama uang itu. Uang itu bentuknya ya seperti itu. Uang saya mulai dulu, ya, uang lungset begitu. Baunya pengu itu disenangi aja. Sampai sekali-kali bosan, jenuh sama uang itu. Tadi loh, enggak pakai beli penter, seneng tok itu sudah bahagia. Delok tok lho sesen. Enggak usah beli, delok tok aja. Loh, ya toh, kata sampean bersyukur dari sampean diparingi nikmat. Delok tok sudah sen. Nah, coba sampean baru seneng kalau ya melarat sampean ya. Bisa. Enggak pernah seneng harus punya. Nah, itu kangen lamun, ya. Jangan untuk beli mobil. Sepeda pancal aja berat. Ya. Nah, disitulah, ya. Nah, kita ini sebenarnya penting memanajemen pikiran kita, hati kita ini. Baik, jadi untuk menghadapi masa lalu ridho, menghadapi masa kini sabar dan syukur. Sedangkan masa depan tadi untuk mengatasi apa yang disebut dengan gelisah, itu kita tawakal. Itulah kajian yang lalu, ya. Tawakal. Tawakal penting sekali, ya, kita ngerti tawakal. Dan Allah menyatakan wa may tawakkal 'alallah fa hasbuh. Siapa yang tawakal, Allah akan mencukupkan, ya, keperluannya, mencukupkan usahanya. Karena orang berpikir begini, bahwa seolah hidup itu bergantung pada hukum sebab akibat. Bukan. Tadi saya terangkan tadi loh, bahwa di balik
sebab akibat itu ada namanya masyiatullah, ada kehendak Allah. Ya, kata Imam Ghazali, bukan api penyebab panas itu. Antara api dan panas itu ada masyiatullah, ada kehendak Allah. Jika Allah tidak mengenai panas, tidak panas. Contohnya api Nabi Ibrahim. Nah, tapi kita diajari mulai SD sampai kuliah mengenai hukum kemutlakan kausalitas dari Newton. Sebab akibat. Nah, gitu. Tapi untuk sekarang ada koreksi dari ya para fisikawan, terutama fisika kuantum. Ya. Dimulai dari kritiknya Einstein, ya, Stephen Hawking, dan akhirnya kemudian sekarang itu Dirac mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada kepastian dalam hukum kausalitas, dan bahkan dia mengatakan bahwa apa yang kita katakan sebab itu hanya fenomena yang terjadi, apa yang kita katakan akibat. Sedangkan apa yang kita katakan akibat hanya fenomena sesudah apa yang kita katakan sebab. Dan antara kedua yang tidak ada kepastian itu Dirac mengatakan dalam fisika kuantum. Nah, itu ketinggalan. Imam Ghazali sudah ngomong abad 11 bahwa bukan api penyebab panas, tapi masyiatul. Itu sebenarnya ada kehendak Allah. Jika Allah mengenai, ini tempatnya tawakal itu di sini. Jadi meskipun kita sudah usaha, meskipun kita sudah berjuang atau effort, ya, kita jangan bersandar pada usaha kita, jangan bersandar pada pikiran kita, jangan bersandar pada ya, ilmu dan teknologi kita tidak. Ya, paham ya? Itu sudah bukan wilayah kita. Kita yang suruh manfaat bahasa baba, ikuti sebabnya, sebab ya. Sedangkan hasilnya itu serahkan pada Allah. Maka jika begitu kita akan dapatkan suatu hasil yang melampaui yang kita pikirkan, yang kita perhitungkan. Itulah perjuangan para nabi-nabi. Ya, perhatikan seluruh perjuangan nabi-nabi itu tidak seimbang, tapi menang. Nabi Ibrahim itu hanya dengan 40 pemuda menghadapi Namrud yang itu adalah superpower yang menguasai Mesopotamia, ya, peradaban Mesopotamia. Nabi Musa hanya dengan 70 budak menggulingkan dan dinasti Fir'aun itu sudah 1000 tahun berjalannya. Itu betapa hebatnya manajemen publiknya itu. Dan ya sistem ketentaraan itu hebat sekali. Suatu imperium bertahan 1000 tahun. Amerika aja berapa tahun? Tapi tumbang dengan Nabi Musa dan 70 budak. Ya, para aristokrat Quraisy yang sudah terkenal ya, tumbang ya dengan para sahabat. Ya, Rasul dan sahabat dalam perang Badar itu hanya 313 menghadapi ribuan tentara reguler. Apa ini pelajaran yang penting, bahwa kenapa tadi? Karena ada tawakal. Karena Allah sudah menjamin, wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, aku cukupkan. Cukupkan ada dua para ahli tafsir. Dicukupkan usahanya. Karena kita usaha itu ada yang kurang. Misalnya syarat-syaratnya atau kesempurnaan. Nah, kalau kita tawakal, maka kekurangan itu tidak berarti. Ya, akan tergenap. Ya. Yang kedua, dicukupkan hasilnya. Jadi prosesnya dicukupkan, hasilnya dicukup itu, sehingga tidak mengikuti hukum matematika. Orang ada mau tawakal itu hasilnya itu tidak sesuai dengan perhitungan matematis, sehingga ada orang menganggap gila. Kenapa Rasulullah itu dianggap gila? Rasulullah tidak pernah dituduh sebagai pendusta, tapi pernah dirugi. Itu gara-gara apa? Sahabat-sahabat, terutama mantan budak itu, ketika dihina, ketika disiksa di Mekah itu, dia bilang bahwa ya kamu sekarang bisa semena-mena, kami sedang lemah, tapi sebenarnya kita akan menguasai Persia dan Romawi. Ya. Siapa yang bilang gitu? Ya Rasulullah. Ya. Abu Jahal yang dapat gelar cendekiawan atau Abul Hakam itu tertawa terbahak-bahak. Itu orang gila itu. Nah kan tidak masuk akal gitu. Itu seperti orang di pedalaman Trenggalek, di Panggul sana, terus ngomong bahwa sebenarnya kita akan menguasai superpower ya Amerika, misalkan seperti itu ya. Itu semua orang tertawa. Nah begitu juga ceritanya, ketika masih di Mekah itu masih lemah ya.
Dan waktu itu Sayyidina Umar juga belum masuk Islam, sehingga belum genap 40. Tapi sahabat itu saking pede ya, saking diberi harapan, ya. Dan itu bukan PHP itu, nyatanya demikian, ya. Nyatanya demikian. Tidak lama, ketika zaman pemerintahan Sayyidina Umar sudah versi Romawi sudah dikuasa, gitu. Jatuhnya versi Romawi kan zaman Sayyidina Umar, ya. Nah di situ, artinya bukan suatu hal sekedar angan-angan, tapi itu kenyataan. Tapi bagaimana? Padahal secara kalau dalam fundamental analisis itu tidak mungkin, tidak ada kekuatannya. Tadi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya, paham ya? Nabi ya, Rasulullah misalkan, ya. Ya termasuk perang 10 November itu tidak masuk akal. Bagaimana bisa menang itu tidak masuk akal. Ya karena maka diceritakan dalam cita-cita lisan. Saya dulu pernah sama Dr. Agus Nyoto, ya, itu grounded research untuk meneliti di daerah Surabaya ini, wawancara orang-orang yang pernah jadi saksi 10 November itu, ke kiai-kiai, ke pondok pesantren, dan juga beberapa tokoh sepuh-sepuh, ya. Nah, di Indosat diceritakan bahwa waktu perang 10 November itu, sebelum perang 10 November itu di masjid-masjid di Surabaya ini, terutama masjid besar itu, disuruh mengamalkan doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, itu kan doa ulul azmi, doa tawak, hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man, dan dilakukan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu digemakan di masjid-masjid. Jadi itulah menjadi himnonya. Ya, dan akhirnya betul setelah perang, ya, di luar perhitungan nalar manusia atau perhitungan matematis, ya, mendapat kemenangan kilang gemilang, ya. Dan untuk pertama kali sepanjang sejarah, ya, Inggris kehilangan jin, bukan 1, 2 itu, ya. Jenderal Malbay, ya, mati, terus dikirim lagi, ya, sebagai penggantinya yang bertugas di India, dikirim ke sini, tapi tertembak lagi, pesawatnya jatuh. Nah, saya itu lalu ditarik itu, ya. Jadi akhirnya kita menang. Nah, di balik itu siapa? Di balik itu Ki Hasyim Asy'ari, Revolusi Jihad. Di balik itu Yahya Abbas, ya, dari Buntet, Yai Zahid dari Madura, Yai Abdul Qahar dari Lamongan, dan banyak kiai-kiai yang lain yang membackup secara spiritual perang itu. Nah, kembali kepada tema mayor kita itu menghadapi corona ini, ya. Itu bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang kompleks, ya. Iya tuh. Jadi kita jangan terlalu takut, jangan terlalu panik, jangan terlalu apa tadi? Apa? Cemas. Karena tadi kepanikan itu justru separuh penyakit. Sedangkan ketenangan separuh obat. Nah, supaya kita tenang, ya, ada 3 tadi. Ridho dari apa yang terhadap masa lalu, sabar syukur, dan ya tawakal. Dan di antara ciri-ciri ashabul mutawakkilin, ya, orang-orang yang ahli tawakal itu selalu menggemakan hasbunallah wa ni'mal, itu doa ulul azmi. Ulul azmi siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, Rasulullah sallallahu alaihi. Di antara semua nabi dan rasul yang paling, ya, superior itu adalah ulul azmi. Nah, Sayyidul Anbiya, ya, pemimpin para Rasul ulul azmi adalah Rasulullah sallallahu alaihi. Dan itulah doa yang selalu direkomendasikan, ya, para ulama, terutama orang sufi, supaya selalu digemakan, terutama di akhir zaman ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man, nah, minimal 450 kali, ya. Itu yang kita amalkan di sini, ya. Dan kalau kita keluar rumah, kita disuruh bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Nah, tapi ya persoalannya bukan hanya kita sudah hafal doa itu, atau bahkan kita sudah biasa, tapi kosong karena tidak ada keyakinan. Ya, kenapa orang itu banyak stres?
Perhatikan, karena apa orang banyak stres atau depresi? Karena kurang tawak. Kenapa orang itu kurang tawakal? Karena imannya Kenapa imannya lemah? Karena kurang Kenapa kurang yakin? Kurang Apa gizinya iman itu? Ya tadi. Ya, ilmu dan zikir. Ngaji bab tahu. Saya ulang lagi, kenapa orang di akhir zaman sekarang ini banyak yang ada tulisan itu jurnal psikologi bahwa di Indonesia dalam 20 tahun terakhir itu indeks kebahagiaan orang itu menurun, ya. Indeks kebahagiaan menurun drastis. Padahal secara materi, secara ekonomi lebih maju. Dulu waktu saya kecil itu di desa itu tidak ada rumah tembok itu kayu semuanya. Apalagi di daerah-daerah ya, di Madura, di Bawean, itu rumah itu gedek. Sekarang tidak ada rumah gedek itu, rumah kayu sedikit, ya. Dulu di desa saya yang punya TV cuma satu, Pak, di saya sendiri. Sekarang habis semua punya TV, ya. Saya itu kecil punya kepingin ya sudah mau tidak keturutan. Sekarang orang dengan uang 500.000 sudah bisa dapat sudah mau. Artinya dari kemakmuran materi itu tapi indeks kebahagiaan apa yang menjadi penyebabnya tadi bahwa kebahagiaan itu bergantung pada ketenangan hati, dan itu bahkan nukleusnya intinya. Nah, sedangkan ketenangan hati sangat bergantung pada sikap kita dari masa lalu, dengan ridho atau tidak. Sikap kita pada masa yakin, sabar juga atau tidak, atau sikap kita dari masa apa tadi? Tawakal itu. Nah, ini penting ya. Kalau kita ini semuanya minus, ridhonya ya minus, sabarnya minus, syukurnya minus, tawakal minus, pasti kita akan diharu-biru dengan kegalau. Dan itu akhirnya apa? Ketahanan kita lemah. Sakit yang tidak terlalu berat aja jadi berat dan kompleks. Terus kita tidak akan bertahan menghadapi corona. Ya. Nah, ini pentingnya spiritual power. Jadi apa? Spiritual power itu apa? Akhirnya iman. Tapi iman yang hidup, bukan iman yang mati. Tandanya orang itu iman yang hidup ada 4 tadi. Pada masa lalu dia masa kini dia sabar dan masa depan dia tawakal. Nah, ya, di atas itu, di atas landasan ridho, sabar, syukur dan tawakal itu kita jadi ikhtiar itu di atas itu. Ini wilayah hati. Sedang ikhtiar itu wilayah pikiran dan Jadi pikiran kita dan tindakan kita ikhtiar, ya. Tapi hati kita harus didasari apa tadi? Ridho, sabar, syukur dan tawakal, sehingga bisa menjadi as. Nah, sementara kita ini sering mengalami oleng, itu seperti mobil, ya, yang berputar bukan hanya rodanya, asnya ikut bisa bayangkan. Kenapa ada namanya balancing sporing itu supaya kokoh. Ya, nah begitu juga hati kita ini perlu sporing dan balancing, ya, dengan ngaji, dengan zikir itu. Ya, itu landasannya. Ya. Jangan sampai seperti apa yang pernah terjadi di Surabaya di Jawa Timur itu pernah ada kejadian yang memalukan. Dulu ada pembangunan jembatan ya, awal-awal jembatannya lari. Waktu saya ikut badita saya kritik. Jembatan itu tempat landasan untuk bergerak, untuk jembatan jalan. Gara-gara enggak pakai studi kelayaan, ya. Langsung aja dibangun, ya. Sedangkan di situ banyak pasir, banyak lumpur. Ya, alasannya sudah ada studi kelayaan sebelumnya buat jembatan, tapi di daerah Nginden sana. Tapi itu kan jauh dari apa? Jauh dari ini pantai. Nah, semakin dekat pantai sungai itu semakin banyak lumpur, banyak pasir. Nah, itu beda. Nah, tanpa studi kelayaan akhirnya bangun aja. Ternyata akhirnya apa? Ya, ini tiangnya itu gerak, sehingga aneh tapi nyata. Harusnya jembatan itu tempat untuk landasan untuk jalan, jembatan ini sendiri takut orang-orang. Nah, dan akhirnya ya diperbaiki. Itulah ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, kembali pada tadi, sesungguhnya kita ini dikatakan sebagai orang mukmin itu harusnya merasa
Kenapa kita harus merasa aman? Karena ada Allah. Di masa lalu ada Allah, masa kini ada Allah, masa depan ada Allah. Kapan saja, di mana saja, karena dia dikatakan sebagai wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Jadi dalam konteks waktu, ya, tidak pernah tidak ada Allah. Dalam konteks ruang tidak pernah tidak ada Allah. Ya. Artinya kalau sudah begini kita akhirnya ngerti bahwa itu yang dikatakan la tahzan, la takhu wa la tahzan innallaha ma'ana. Ya, janganlah takut, janganlah sedih. Gitu. Allah bersama kamu. Saya pernah doa dari seorang sufi, ya. Doa itu sederhana saja, dan itu mengaruhi jiwa saya seluruhnya. Ya, ketika saya dalam kondisi yang terpuruk, ya, maka saya di SMS tulisan gini, Rabbuna ma'akum. Nah, itu, hati saya itu serap gitu. Paham ya? Ya, semula saya dihantui ketakutan, tapi setelah pada kata itu masih nggak ada, bukan doa itu, Rabbuna ma'akum ini. Yang nyampaikan seorang alim ya, seorang yang ya, Rabbuna ma'akum. Maka saya langsung hati saya tenang, damai gitu. Ya. Ya dah. Ketika saya harus mau meja operasi, waktu saya mau operasi tahun 2005 itu sampai dokternya heran, ini mau operasi kok guyon ya. Jadi saya mau operasi, saya nunggu, ya ditunggu antri itu, tapi sudah dibawa di ruang operasi itu. Saya tuh cerita lucu-lucu, guyon-guyon, gojoloki dokter, gojoloki perawat itu. Dokter itu heran, ini mau operasi kok nggak ada ketakutan, sampai nggak ada beban, ya. Sampai di ruang operasi itu kan nunggu dokternya, nggak datang-datang. Itu saya gojoloki dokternya itu, sehingga nggak ada kesan rasa takut atau rasa khawatir. Itu setelah saya tadi mendapatkan suntikan kata-kata Rabbuna, ini yang dikatakan bahwa ya kita selalu ya bersandar pada Allah. Jadi kita tetap ikhtiar, kita hadapi corona ini secara saintifik ya, sebagaimana saran para dokter ya, orang-orang ahli, pakar-pakar ya, yang kalian lebih tahu lah, antum a'lamu bimini ya. Juga sudah saya kasih kemarin itu doa-doa ya, doa-doa. Ya, tapi itu tidak ada gunanya itu. Walaupun kita sudah berdoa, walaupun kita berusaha, tapi hati kita nggak tenang, tidak ada gunanya. Kata Sayyidina Ibnu Sina tadi apa? Ketenangan itu separuh obat, ya. Kepanikan itu separuh penyakit, dan kesabaran adalah gerbang kesembuhan. Mudah-mudahan kita seorang yang beruntung berbahagia ini. Demikian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.